welcome back to my YouTube channel Risnati Harika with me here Risna. Everybody, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara skripsi, tesis, dan juga disertasi. Jadi di video sebelumnya itu saya sudah membahas tentang persamaan antara skripsi, tesis, dan juga disertasi. Dan di sana saya menjanjikan akan membahas tentang perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi di video selanjutnya. So, kali ini kita akan membahas perbedaan itu everybody. Oke pribadi, sebelum lebih jauh kita membahas tentang perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi ini, saya kembali dulu membahas tentang antara ketiga tugas akhir ini itu diperuntukkan untuk siapa saja. So, untuk peruntukan dari skripsi, tesis, dan disertasi ini tentunya berbeda, diperuntukkan untuk tingkatan pendidikan yang berbeda. Jadi pribadi, untuk skripsi itu diperuntukkan untuk mahasiswa tingkatan strata 1 atau biasa dikenal dengan S1 atau sarjana ya. Kemudian untuk tesis itu diperuntukkan untuk mahasiswa tingkatan strata kedua atau biasa dikenal dengan mahasiswa magister atau S2. Sementara untuk disertasi itu diperuntukkan untuk mahasiswa strata 3 atau biasa dikenal dengan doktoral atau S3 ya pribadi. Oke pribadi, terkait dengan perbedaan dari skripsi, tesis, dan juga disertasi ini, yang pertama kita mulai dari pembimbing terlebih dahulu. Tadi kan kita sudah bahas peruntukannya ya, sekarang kita bahas tentang pembimbing terlebih dahulu. Untuk skripsi itu pembimbingnya minimal dari tingkatan pendidikan S2. Skripsi itu kan yang dikerjakan oleh anak-anak S1, jadi minimal pembimbingnya itu sudah menempuh pendidikan S2 atau minimal S2, dan boleh S3 ataupun profesor. Tetapi minimalnya untuk S1 itu S2. Dan biasanya untuk S1 itu pembimbingnya 2 orang. Kemudian untuk tesis itu pembimbingnya minimal tingkatan pendidikannya S3. Dan biasanya untuk tesis ini sendiri atau S2 itu pembimbingnya lebih dari 2 orang, antara 2 sampai 3 orang. Kadang-kadang sih beberapa mahasiswa pembimbingnya hanya 2 orang, tetapi lebih banyak juga mahasiswa yang mengerjakan tesis ini itu pembimbingnya sampai dengan 3 orang. Jadi minimal tingkatan pendidikan pembimbingnya itu S3. Lebih dari itu boleh, seperti profesor itu boleh. Kemudian untuk S3 pembimbingnya biasanya sih di beberapa kampus untuk S3 ini pembimbingnya ada yang S3, yang tingkatan pendidikannya S3, dan juga ada yang profesor. Untuk S3 ini harus dosen yang sudah berpengalaman atau dosen senior. Tapi rata-ratanya untuk pembimbing S3 ini biasanya pada umumnya untuk pembimbing satunya itu merupakan profesor dan dibantu oleh dosen-dosen S3 yang senior seperti itu. Kemudian terkait dengan waktu pengerjaannya, untuk skripsi ini sendiri ya pribadi, biasanya pengerjaannya itu kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan. Maksud saya pengerjaan di sini adalah penelitiannya kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan. Sementara untuk tesis, di mana ini tuh yang dikerjakan oleh mahasiswa tingkatan strata 2 atau S2, biasanya untuk pengerjaannya atau penelitian dari tugas tesis ini sendiri itu sekitaran 1 tahun sampai dengan 1 tahun 6 bulan. Itu untuk 1 tahun 6 bulan itu masih dimaklumi. Tapi umumnya rata-rata itu sekitaran 1 tahun. Dan juga beberapa biasanya itu ada yang mengerjakan 6 bulan kalau misalnya jenis penelitiannya itu memang hanya menggunakan waktu yang sangat pendek. Kemudian untuk S3 itu memang mereka ada kuliahnya, tapi sebenarnya studinya itu full penelitian ya pribadi. Jadi untuk jangka waktu penelitian dari pengerjaan tugas akhir S3 atau biasa dikenal dengan disertasi itu kurang lebih 4 sampai dengan 6 tahun. Jadi lumayan memakan waktu dari penelitian disertasi ini. Dan juga biasanya kalau misalnya cepat ada yang bisa menyelesaikan kurang lebih 3 tahun untuk disertasi ini pribadi. Kemudian berikutnya itu untuk terkait dengan kedalaman yang dibahas dari
skripsi, tesis, dan juga disertasi. Jadi terkait dengan kedalaman isi, biasanya untuk skripsi ini itu ia membahas atau menjawab pertanyaan apa. Kemudian untuk tesis itu ia untuk menjawab pertanyaan mengapa. Sementara untuk disertasi itu berkaitan dengan proses dan juga menjawab pertanyaan bagaimana. Selanjutnya pribadi berikutnya itu untuk terkait dengan permasalahan yang diangkat dari skripsi, tesis, dan juga disertasi. Kalau untuk permasalahan yang diangkat di tingkatan skripsi atau tugas akhir skripsi itu dia lebih ke empirik, yaitu terkait dengan pengalaman, fenomena, dan tingkatan kedalamannya itu tidak terlalu dalam. Sementara untuk S2 atau yang dikenal dengan tugas akhir S2 atau yang dikenal dengan tesis itu ia harus mendalam. Sementara untuk disertasi atau tugas akhir S3 itu ia harus mendalam dan berdasarkan teori yang sudah ada. Dan juga di sana harus biasanya ada pernyataan yang mendukung suatu teori atau menolak suatu teori sehingga melahirkan teori baru, dan juga diharuskan biasanya penelitian untuk disertasi itu mampu melahirkan teori terbaru. Kemudian untuk kemandirian penelitian atau penulisan. Untuk kemandirian penelitian atau penulisan ini, untuk S1 itu 60/40. Jadi kontribusi mahasiswa dalam penulisan tugas akhir skripsi ini sekitar 60%, sementara campur tangan dosen pembimbing itu sekitaran 40%. Jadi untuk tingkatan skripsi ini tuh cukup banyak, cukup tinggi campur tangan dosen. Jadi bagi teman-teman yang mengerjakan skripsi, kerjakan saja semampunya. Namanya juga Anda baru pertama ya, belum memiliki banyak pengalaman tentang pengerjaan karya ilmiah. Jadi kerjakan saja, nanti dikonsulkan. Nanti dosennya akan menunjukkan jalan seharusnya seperti apa supaya bisa menyempurnakan dari tugas akhir Anda ini sendiri. Kemudian untuk tesis itu kemandirian penulisan dan juga penelitiannya itu 80/20. Jadi kontribusi mahasiswanya itu cukup banyak, yaitu 80%, sementara dosen itu sekitaran 20%. Jadi kerja mandiri terkait dengan penulisan dan penelitian untuk tesis ini atau S2 itu cukup tinggi ya, sekitar 80%, sementara untuk pembimbingnya itu hanya 20%. Jadi konsultasinya itu mengarahkan apakah ada kesalahan di sana atau tidak. Kemudian bagaimana kita melakukan penelitian itu sendiri. Seperti itu. Selebihnya terkait dengan bagaimana metodenya, terkait dengan bagaimana penulisan yang lain itu ditentukan oleh Anda sendiri. Sementara untuk pembimbing itu hanya menjelaskan apakah ini sudah benar atau salah, seperti itu. Selebihnya Anda sendiri yang bekerja pribadi. Kemudian untuk tingkatan kemandirian penulisan maupun penelitian dari disertasi itu lebih tinggi lagi dibandingkan dengan skripsi dan tesis, di mana mereka itu hampir semuanya itu kontribusinya dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kurang lebih kontribusi untuk disertasi itu 90/10%. 90% per 10%. Jadi kontribusi mahasiswa dari S3 itu dalam menulis disertasi sekitar 90%. Jadi cukup banyak. Kemudian untuk pembimbingnya itu sekitaran 10% saja. Kemudian terkait dengan bobot ilmiahnya. Untuk skripsi ini sendiri, bobot ilmiahnya itu sederhana saja, mendekati sedang. Kalau misalnya mahasiswa mampu sampai di mendekati sedang. Sementara untuk S2 itu sedang menuju ke tinggi. Jadi tidak terlalu dipaksakan juga harus tinggi, tergantung dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya S3 itu mutlak harus tinggi untuk bobot ilmiahnya. Jadi kalau skripsi itu minimal ya sederhana, kalau tesis itu sedang, boleh menuju ke tinggi sedikit.
Kalau misalnya disertasi, ia mutlak harus tinggi dan di sana dia harus mampu melahirkan teori-teori yang baru seperti itu. Kemudian terkait dengan jumlah variabelnya. Untuk skripsi itu minimal variabelnya yang diteliti 1 atau 2. Kemudian untuk tesis itu minimal 2 sampai 3. Lebih dari itu boleh dan itu lebih baik lagi. Sementara untuk disertasi itu harus lebih dari 3 pribadi. Dan biasanya itu mereka cukup banyak 5, 6 dan tergantung dari penelitiannya. Jadi untuk disertasi itu sendiri lebih banyak lagi karena memang disertasi itu dikerjakan oleh mahasiswa tingkatan strata 3 dan itu merupakan tingkatan yang paling tinggi ya dari strata pendidikan. Kemudian terkait dengan hipotesis saya pribadi, untuk skripsi itu hipotesisnya ya minimal 1 sampai 2. Kemudian untuk tesis minimal 2, 3. Sementara untuk disertasi ya di atasnya itu lagi lebih dari 3 tentunya. Kemudian terkait dengan bobot analisis atau terkait dengan tingkat analisis. Kalau skripsi itu biasanya menggunakan analisis yang sederhana, sementara untuk yang tesis itu menggunakan analisis yang sedang menuju tinggi, biasanya dengan menggunakan 2 model analisis atau lebih. Sementara untuk S3 itu ia menggunakan model analisis yang cukup tinggi, yaitu dengan menggunakan model analisis yang lanjutan. Jadi disertasi itu pribadi ia harus menggunakan model-model analisis lanjutan seperti itu. Dan terkait dengan model analisisnya tentunya biasanya 2 lebih dari 2 yang digunakan. Kemudian terkait dengan rumusan masalah. Untuk skripsi, rumusan masalahnya itu minimal 1 sampai 2. Kemudian untuk tesis minimal 2, 3, lebih dari 3 juga boleh. Kemudian untuk disertasi itu mutlak harus lebih dari 3. Karena memang tingkatan kedalaman pembahasan yang dibahas itu cukup tinggi di sana. Kemudian tentang kebaruan atau terkait dengan novelty-nya. Untuk S1 dan S2 ini sendiri terkait dengan kebaruannya atau untuk skripsi dan tesis itu terkait dengan kebaruannya pribadi tidak terlalu dituntut mengenai kebaruan. Tapi kalau untuk tesis itu biasanya mereka akan dituntut sedikit terkait dengan kebaruannya, tapi tidak terlalu dituntut banget. Sementara untuk disertasi itu harus memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya. Jadi mereka dituntut sekali terkait dengan kebaruan penelitiannya ini. Kemudian yang pribadi selanjutnya itu terkait dengan kontribusinya. Untuk S1 atau skripsi, dia itu yang penting paham riset dengan maksudnya saya di sini yang penting paham teori dengan riset yang sederhana. Sementara untuk tesis itu dia harus paham dan mampu mengaplikasikan pada bidang yang dipilih. Jadi untuk tesis itu harus paham teori dan juga mampu mengaplikasikan pada bidang yang dipilihnya. Selanjutnya untuk disertasi itu ia harus paham kemudian mampu memberikan teori yang terbaru dan mampu menciptakan argumen baru dari teori yang sudah ada. Jadi untuk disertasi ini cukup kompleks lagi yang bisa mencangkup pekerjaan antara skripsi dan juga tesis seperti itu everybody. So everybody, saya rasa itulah sedikit banyak terkait dengan perbedaan antara skripsi, tesis, dan juga disertasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi everybody sekalian. Jika masih memiliki pertanyaan lagi terkait dengan perbedaan antara skripsi, tesis, dan juga disertasi, silakan saja tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau misalnya pertanyaannya perlu dijelaskan dalam panjang lebar, maka saya akan membuatkan saya akan membuatkan video terbaru. So pribadi itulah terkait dengan perbedaan dari skripsi, tesis, dan disertasi. Thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.